Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan membahas tentang gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar sendiri merupakan gangguan mood kronik yang biasa ditandai dengan adanya fase manik atau hypomanik yang biasanya secara bergantian atau bercampur dengan fase depresi. Nah, gangguan bipolar sendiri ini biasanya disebut dengan depresi manik, gangguan afektif bipolar atau bipolar affective disorder, atau juga dengan gangguan spektrum bipolar. Nah, bipolar sendiri itu penyakit kambuhan, jadi penyembuhannya secara fasenya secara jangka panjang dan seseorang itu tidak bisa mengklaim dirinya sendiri sebagai penderita bipolar. Nah, untuk kriteria diagnosis sendiri itu gangguannya ada dua, gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Nah, gangguan bipolar 1 itu mewakili pemahaman modern dari gangguan manik secara klasik. Biasanya dalam gangguan bipolar 1 itu ada 3 fase, yaitu manik, hypomanik, dan depresi berat. Yang pertama fase manik. Periode ini itu biasanya ditandai dari suasana hati yang meningkat secara tidak normal dan terus-menerus, ekspansif atau mudah tersinggung, dan secara abnormal terus-menerus meningkat aktivitas atau energi yang diarahkan pada tujuan. Nah, fase manik ini biasanya berlangsung selama 1 minggu dan hampir setiap hari mengalami gangguan. Selama gangguan suasana hati dan peningkatan energi atau aktivitas, ada beberapa gejala yang akan timbul pada fase manik ini. Di antaranya, harga diri yang meningkat atau berlebihan, kebutuhan tidur yang berkurang, dan lebih banyak berbicara daripada biasanya, atau tekanan untuk terus-menerus berbicara. Nah, yang kedua fase hypomanik. Fase ini berbeda dari suasana hati yang meningkat secara abnormal dan terus-menerus, ekspansif atau mudah tersinggung, dan peningkatan aktivitas atau energi yang abnormal terus-menerus. Nah, tapi dari fase ini hanya berlangsung selama 4 hari berturut-turut dan juga berlangsung secara terus-menerus. Nah, dalam fase ini tidak cukup parah untuk menyebabkan penurunan fungsi sosial atau pekerjaan atau mengharuskan rawat inap. Tapi, jika ada fitur psikotik, episode ini menurut definisi itu berarti manik. Nah, episode ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya obat-obat perawatan. Nah, yang ketiga adalah fase depresi berat. Pada fase depresi berat ada 5 atau lebih dari gejala yang akan hadir selama 2 minggu. Yang pertama adalah suasana hati yang tertekan hampir setiap hari dan sepanjang hari. Nah, ditunjukkan oleh laporan subjektif seperti merasa sedih, merasa kosong, ataupun putus asa. Yang kedua, sangat berkurang minat atau kesenangan dalam semua kegiatannya. Yang ketiga, penurunan berat badan yang signifikan saat diet atau kenaikan berat badan. Yang keempat, insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari. Yang kelima, kegelisahan atau keterlambatan psikomotorik hampir setiap hari yang dapat diamati oleh orang lain. Misalnya, bukan hanya perasaan subjektif gelisah atau diperlambat. Nah, selanjutnya gangguan bipolar 2. Di gangguan bipolar 2 ini hanya ada 2 fase yang dapat terjadi, yaitu fase hypomanik dan fase depresi berat. Nah, penjelasan dari kriteria ini sama dengan
gangguan di bipolar 1. Selanjutnya perspektif teoritis. Ada 5 teori yang membahas tentang gangguan bipolar. Yang pertama, teori kognitif, teori interpersonal depresi, teori biologis, teori humanistik, dan teori behavioristik, yang semuanya pada dasarnya membahas tentang depresi yang menyebabkan seseorang itu berada pada tekanan yang berlebihan. Nah, untuk menangani gangguan bipolar ini ada 3 cara, yaitu terapi perilaku kognitif, perawatan medis, dan terapi elektrokonvulsif. Nah, terapi perilaku kognitif ini kemungkinan besar akan menyarankan terapi perilaku kognitif atau terapi sakit jiwa yang mengkombinasikan teori perilaku kognitif dan behavior. Nah, terapi ini menjadi suatu metode yang berfokus pada aksi dan tingkah laku. Yang kedua, perawatan medis. Nah, gangguan bipolar ini harus diobati dengan menggunakan obat-obatan. Dalam beberapa kasus, dokter bahkan mengharuskan pasien dirawat di rumah sakit, khususnya jika mereka mengalami perilaku yang berbahaya atau psikotik. Nah, yang terakhir, terapi elektrokonvulsif. Nah, terapi ini menggunakan stimulasi elektrik untuk otak sebagai alat yang membantu pasien yang mengalami pikiran bunuh diri dan depresif. Nah, dalam bipolar ini terdapat contoh kasus. Saya mengambil contoh dari bintang pop Mariah Carey yang untuk pertama kalinya secara terbuka dia mengakui dirinya sebagai pejuang bipolar selama 17 tahun. Nah, penyanyi tersebut mengatakan bahwa dia pertama kali didiagnosis dengan kondisi bipolar pada tahun 2001. Carey juga mengatakan dirinya kini menjalani terapi dan minum obat untuk gangguan bipolar yang menyebabkan dia mengalami periode depresi dan hypomania yang menyebabkan dirinya mudah marah dan insomnia. Sekian video tentang bipolar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.